paket terkontrak. Ketua, saya mohon interupsi dulu. Total anggaran. Menteri. Bentar Pak Menteri, ada koreksi data ini sebentar. Tadi tolong balik lagi ke slide 11. Slide 11 tadi. Halaman 11. Halaman 11. Ya. Ya. Halaman 11. Ya. Ini data yang diberikan ke kita, yang kami pegang di sini sama yang di atas sana beda jauh, ya. Usulan pemanfaatan itu di sana 263, di sini 205. Sisa anggaran yang belum termanfaat di sana 297, 143, 268, yang kita pegang 355, 340, 837. Nah, yang benar yang mana nih? Yang di kami atau yang update sekarang? Itu aja. Ya, baik, terima kasih. Yang sana Pak, yang ditampilkan yang betul atau yang ini, yang di kami? Saya jelaskan Pak. Jadi kita sudah masukkan anggarannya itu hari apa Pak? Ke sini? Hari Jumat siang. Kemudian kita ketemu dengan Menseknek hari apa? Jumat sore Pak. Jumat sore. Pertanyaan saya sederhana Pak. Ya, saya jelaskan kronologisnya sedikit Pak. Ya, Menit mungkin aja, Pak. apakah data sana yang betul atau Supaya kita Iya. pakai yang kami mana? pakai yang mana Iya. gitu aja dulu Pak. Jadi Pakai yang ini. Ya. Ya udah, pakai yang ini teman-teman ya. Iya, Pak. Jadi bukan pakai yang ada sama kita, datanya pakai yang ini. Itu aja pertanyaannya Pak Menteri, silakan. Iya, tentu ada alasannya Pak. Kita kan Pimpinan, kalau susulannya aja pimpinan. Ya, susulannya kenapa? ya nanti disusulkan ke kita. Itu Iya. aja. Ya. Iya. Jadi Mungkin kami terima koreksinya Pak, betul itu. Cuma saya jelaskan setengah menit aja. Kenapa begitu? Ada arahan untuk memprioritaskan pembangunan yang kami usulkan tambahan Pak, dari pimpinan kami di pemerintahan. Jadi alasannya itu aja Pak. Ya. Jadi kita baru dipanggil itu hari Jumat jam berapa ya? Jam 4 sore kah Pak Wamen? Ya. Jam 4 sore. Ya. Jadi itu masuk duluan, baru belakangan itu. Ya, saya terima itu ya, masukannya. Terima kasih baik. Pak. Jadi Pak melalui ketua, saya ingin supaya ini saya bisa memahami karena Pak Menteri kan baru masuk. Ya. Tapi di jajaran sini teman-teman ada di eselon 1 dan jajaran ini kan yang sudah selama ini orang lama yang ada di kita sini. Jadi seperti tadi harusnya Pak Dirjen ini sudah sampaikan ke Pak Menteri begitu. Buat datanya bahwa ini yang harus ngomong Pak Menteri gitu. Jangan kalian cari panggung di sini. Setuju, setuju. Supaya harus kasih tahu Pak Menteri. Betul Pak Dirjen Pak Menteri kan itu. baru sama kita. Ya, Ya, kan? Pak Dirjen Ini aslinya. teman-teman ini jerumusin Pak Menteri ini. Untuk kami Sepakat. gebukin. Nggak bisa begitu caranya. Ini nggak benar semuanya nih mereka ini. Ya, harus dikasih tahu benar. Kan sudah bersama kita berapa lama di sini? Teman-teman ini bukan baru. Yang sudah berjalan bersama-sama kami. Puluhan tahun di sini. Nah, seperti ini tadi, harusnya juga sudah disampaikan. Ada koreksi di sini. Jadi sampaikan ke Pak Menteri. Jadi tidak buat kami, jadi ini yang akan kami pakai ini gitu. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ya, Ketua, saya ya izin silakan aja. Pak Menteri lanjut. Nggak apa-apa Ketua, saya ini hanya tulus saja kok. Saya tahu di birokrasi ini mungkin banyak yang nggak cocok sama saya. Saya tahu persis kok. Ya Ketua ya. Tapi percayalah saya mau bekerja dengan tulus. Saya tahu persis kok. Dengan cara berpikir saya, mungkin banyak yang kaget, banyak yang nggak cocok juga. Ya. Tapi saya punya niat baik aja. Ya, apa adanya. Makanya saya senang terbuka. Dan terima kasih untuk objektivitas dari Pak Robert ya. Terima kasih banyak ya atas pemahaman yang sama. Gitu Pak Ketua. Betul kok, saya baru 2 minggu, tapi juga saya nggak bisa salahkan karena Pak Dirjen juga baru ketemu sama Pak Sekjen, Pak Menseknek hari jam 4 ya Pak Dirjen ya, jam 4 sore. Jadi begitu. Tapi kita memang sering berdiskusi berbeda Pak. Tapi itu proses lah, proses menyamakan ukuran-ukuran. Ya, saya lanjutkan boleh Pak ya. Jadi yang kita pakai yang halaman 11 ini, tolong teman-teman ya dikoreksi, kalau boleh sekarang aja dikirimkannya supaya tidak tertunda. Gitu. Makasih ya Bang. Makasih. Saya ini terus terang
Kalau boleh jujur, banyak merasa dapat dukungan dari luar, bukan dari dalam. Kalau boleh jujur. Terus pimpinan. Ya. Dari sayap mana, kiri apa kanan? Kanan. Oh, Daniel Mustaqim, silakan. Mau interupsi soal apa nih? Sedikit aja pimpinan. Nggak, Pak Menteri lagi Pak paparan, Menteri soal apa? ini bukan sedang ngobrol dengan pimpinan. Di sini ada 45 orang anggota yang lain. Saya kemarin lihat di video Pak Menteri itu suaranya keras sambil ekspresif gebrak-gebrak meja. Tolong di momen kali ini juga agak bisa lebih keras karena Pak Menteri tidak sedang ngobrol hanya dengan pimpinan saja. Gitu. Terima kasih pimpinan. Baik, silakan Pak Menteri. Ya, silakan. Ya, makanya saya mau sama Komisi 5 ini mau belajar. Termasuk tolonglah kasih masukan saya. Birokrasi siapa yang bisa bekerja sama dengan mencapai misi luar biasa ini? Kan saya udah sampaikan di awal begitu. Teman-teman kan lebih tahu. Teman-teman kan udah ngerti siapa. Nggak mungkin saya lebih tahu dari teman-teman semua. Betul nih, saya benar-benar, karena percuma kita punya visi gagasan besar, kalau di dalamnya tidak siap gitu loh. Dan yang tahu itu mungkin teman-teman jauh lebih tahu daripada saya. Bantu saya lah, ya. Orang-orang yang terbaik yang ada di kementerian kami, supaya bisa berjuang buat rakyat kita. Karena ini kalau kerjanya biasa-biasa nggak bisa, Ketua. Nggak bisa, pasti nggak bisa. Anggarannya terlalu jauh, dari 14 turun 4 triliun. Jadi mesti kreatif, mesti cepat, hambatannya banyak, ya aturannya juga banyak yang begitu. Jadi, tapi kan kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh menyerah, kita harus positif. Tapi sekali lagi saya minta ya kepada teman-teman, saya terbuka untuk masukan siapa yang bisa membantu saya dari dalam untuk bekerja dengan luar biasa cepat dan bekerja keras dan cerdas juga dan tidak melanggar aturan juga. Terima kasih Bang, saya sangat menghargai, saya akan catat masukan ini hari ini. Seperti saya dapat masukan dari Pak, saya sampaikan ya, mohon maaf ya, ini ilmu baru dari Pak Ateh. Pak Ara kalau mau membentuk, cari yang eselon 4 atau yang belum eselon. Tapi saya terhambat, mungkin saya akan menemukan eselon 4 atau eselon yang non eselon yang bagus. Tapi aturan-aturan untuk menjadikan eselon 2, eselon 3 atau susah Pak. Kan ini persoalan kita Pak. Beda kalau saya di perusahaan Pak. Kalau ada yang bagus, loyal apa, saya bisa cepat naikkan dia. Kalau di sini nggak bisa. Jadi kadang-kadang aturan itu yang menghambat kita mau bekerja keras.